Palmer terbuka gabung MU. Selamat, Leeds United resmi juara Championship. Marcelino cetak sejarah di divisi Championship. Madrid ingin buang Alaba. Inter menang gugatan atas Sporting CP. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Dalam lanjutan Liga Spanyol pekan ke-34, Barcelona berhasil menang comeback 1-2 atas tim papan bawah Real Valladolid. Tertinggal lebih dulu melalui gol Ivan Sanchez di babak pertama. Blaugrana bangkit dan mencetak 2 gol di babak kedua. Tambahan 3 poin ini bikin Barca kian kokoh di puncak klasemen sementara dengan torehan 79 poin. Selisih 7 poin dengan Real Madrid di urutan kedua. Di pertandingan lain, Atletico Madrid justru menelan hasil imbang 0-0 di kandang Alaves. Meski hanya imbang, Atletico tetap mempertahankan posisi ketiga dengan torehan 67 poin. Sedangkan Alaves naik ke urutan 16 klasemen sementara. Bergeser ke Serie A, ada Napoli yang menang tipis 1-0 dari Lecce. Gol Giacomo Raspadori menit 24 jadi satu-satunya yang tercipta di laga ini. Tambahan 3 poin bikin Il Partenopei di puncak klasemen dengan torehan 77 poin. Sedangkan Lecce tertahan di urutan 17 klasemen sementara. Sama halnya dengan Napoli, Inter Milan juga menang tipis 1-0 atas Hellas Verona. Penalti Christian Aslani jadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini. Kemenangan ini bikin La Beneamata berada di urutan kedua dengan mengumpulkan 74 poin. Sementara dari Inggris, ada Aston Villa yang menang 1-0 atas Fulham. Tandukan Youri Tielemans di menit 12 jadi pengunci kemenangan Villa. Hasil ini bikin anak asuh Unai Emery berada di urutan ke-7 dengan mengumpulkan 60 poin. Ini menjadi asa mereka untuk tetap bisa tampil di Eropa musim depan. Hasil buruk malah dialami oleh Arsenal saat Arsenal menjamu Bournemouth. Unggul lebih dulu melalui Declan Rice di babak pertama, Arsenal kena comeback 1-2 di babak kedua. Dan Huijsen dan Evan Nilsson jadi inspirator kemenangan The Cherries tadi malam. Kekalahan ini jelas jadi modal buruk jelang menghadapi PSG di leg kedua semifinal Liga Champions melawan PSG. Masih dari Inggris, namun kini tentang rumor transfer. Dilansir Court Offside, Cole Palmer yang performanya mulai kurang stabil di Chelsea, kabarnya terbuka dengan kesempatan untuk bergabung Manchester United. Menurut laporan, banyak klub yang menginginkan Palmer. Namun latar belakang sang pemain yang seorang fans Manchester United bisa saja jadi motivasi tersendiri untuk memutuskan masa depannya. Namun, transfer ini jelas tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Chelsea belum ada urgensi untuk menjualnya. BBC melaporkan ada momen unik yang terjadi di pertandingan antara Leicester City melawan Southampton. Striker veteran Leicester Jamie Vardy berperan sebagai wasit dadakan dalam beberapa detik. Dalam video yang beredar, kejadian kocak ini berawal saat wasit David Webb tersungkur di lapangan usai berbenturan dengan Jordan Ayew. Vardy yang melihat kejadian tersebut sempat memberi gestur untuk menghentikan pertandingan dan memanggil petugas medis. Namun para pemain masih terus melanjutkan pertandingan. Vardy kemudian dengan gercep menghampiri wasit dan meniup peluit untuk menghentikan pertandingan. Sontak, momen kelucuan Vardy ini langsung viral di media sosial. Masih dari Inggris, tapi kali ini dari divisi Championship. Setelah pergulatan panjang, akhirnya Championship menemukan juaranya. Musim 2024-2025 resmi jadi milik Leeds United. Dilansir Goal, Leeds memastikan gelar juara lewat kemenangan dramatis atas Plymouth Argyle. Gol Manor Solomon di menit akhir mengantar Leeds finish dengan 100 poin sama dengan Burnley. Namun skuad asuhan Daniel Farke unggul selisih gol atas Burnley. Ini merupakan gelar Championship pertama bagi Leeds sejak 2020.
Masih dari kasta kedua, ada langkah menarik yang diambil oleh Sheffield United. Dilansir The Sun, Sheffield sedang mempertimbangkan untuk mempekerjakan AI untuk merekrut pemain dan bakat-bakat muda. Menurut laporan, Sheffield akan bekerja sama dengan perusahaan pencari bakat AI Anglo-American untuk membantu tim mengidentifikasi pemain-pemain yang tersebar di berbagai belahan dunia. Nantinya, perusahaan itu akan memudahkan Sheffield untuk memilih mana pemain yang cocok. Dari Inggris, kita terbang ke negeri pasta Italia. Dilansir Daily Record, ada fakta yang baru terungkap. Presiden Lazio, Claudio Lotito, ternyata jadi biang kerok kegagalan Gustav Isaksen untuk pindah ke klub Skotlandia Celtic musim panas lalu. Menurut laporan, Celtic kali itu ingin mencari pengganti Jota. Namun, sang presiden tidak merestui kepindahan ini. Ketertarikan Celtic pun sempat kembali muncul pada Januari lalu. Namun, Lotito kembali menutup pintu untuk Celtic. Alhasil, Celtic kembali mendatangkan Jota dari Rennes. Duo Milan berpotensi memainkan laga Serie A di Australia. Serie A kabarnya sedang mempertimbangkan serius untuk memainkan beberapa pertandingan di luar negeri. Negara tujuan Serie A saat ini antara Amerika Serikat dan Australia. Pihak Serie A kabarnya lebih tertarik untuk memainkannya di Australia. Dilansir Get Football News Italia, pihak Serie A memandang Australia sebagai pasar yang lebih potensial. Toh, Inter sudah biasa bermain di Amerika Serikat. Laga yang akan dimainkan di Australia nantinya akan melibatkan klub-klub besar macam AC Milan dan Inter Milan. Namun ide ini belum mendapatkan restu dari UEFA. Inter Milan kabarnya telah menerima gugatan dari Sporting CP perihal transfer Joao Mario pada tahun 2016 silam. Sporting menuntut Inter untuk membayar kompensasi sebesar 30 juta euro, sebab mereka telah memasukkan klausul bagi hasil penjualan dalam kontraknya. Namun Inter justru tak menjualnya dan lebih memilih untuk terus meminjamkan Mario hingga kontraknya habis pada tahun 2021. Dilansir Football Italia, sikap ini tidak disukai oleh Sporting. Alhasil akhir tahun 2024 mereka meminta kompensasi sebesar 30 juta euro. Namun pengadilan arbitrase olahraga Eropa telah memutuskan bahwa Inter tidak perlu membayar kompensasi tersebut, sebab Inter tidak menyalahi kesepakatan apapun. Italia sudah, kini kita terbang ke Spanyol untuk membahas pemain Atletico Madrid Julian Alvarez. Dalam laga yang berakhir imbang melawan Alaves, Julian Alvarez nyaris menerima kartu merah langsung usai melakukan pelanggaran terhadap Facundo Carcas. Namun nasibnya terselamatkan oleh VAR dan akhirnya hanya mendapat kartu kuning. Meski demikian, menurut Football Espanya, Alvarez akan tetap absen di laga berikutnya melawan Real Sociedad. Sebab ini adalah kartu kuning kelimanya musim ini. Ini jadi masalah kecil bagi Atletico yang masih berjuang demi mengamankan zona Liga Champions musim depan. Masih dari kota Madrid, ada kabar cukup mengejutkan dari Real Madrid. Dilansir Get Football News Spain, Madrid yang sedang mengalami krisis pemain belakang justru berniat untuk melepas salah satu pemain belakang seniornya. Menurut laporan yang ada, pemain yang dimaksud adalah David Alaba. Ada beberapa faktor yang membuat Madrid ingin segera melepasnya. Pertama adalah soal kebugaran. Lalu saat ia turun ke lapangan, Alaba terlihat kurang bersemangat. Mainnya kurang otot. Selain itu, Madrid juga ingin mendatangkan pemain yang lebih muda dan bugar. Saatnya kembali ke Asia untuk memberikan selamat kepada Roberto Firmino CS yang baru saja menjuarai Liga Champions Asia atau AFC Champions League Elite. Dilansir ESPN, wakil Arab Saudi itu mengalahkan Kawasaki Frontale dengan skor 2-0. Gol dicetak oleh Gelano dan Frank Kessie. Kemenangan ini menjadikan Al Ahly sebagai klub Saudi ketiga yang memenangi kompetisi tersebut. Para pemain pun bangga dengan hasil ini. Mereka menjadikan gelar ini sebagai pelipur lara karena performa mereka di Liga Arab Saudi tidak terlalu baik. Kali ini tentang pemain Indonesia yang sedang abroad di Inggris, Marcelino Ferdinand. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu baru saja mencatatkan sejarah di Inggris. Dilansir Sportdetik, Marcelino jadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang merumput di divisi Championship. Sejarah itu tercatat saat Lino mencatatkan debut di pekan terakhir Championship melawan Swansea. Laga berakhir imbang 3-3. Sayangnya kita gagal melihat duet Marcelino dan Ole Romani di pertandingan tersebut. Sebab Marcelino masuk menit 76 menggantikan Ole. Meski begitu, ini tetap sebuah sejarah yang perlu dicatat.
Masih soal Indonesia, Super Bowl mengabarkan bahwa rencana Indonesia menggelar turnamen mini mendapat respon negatif dari publik Malaysia. Menurut laporan, Indonesia dikabarkan bakal menggelar turnamen di Jeddah FIFA Matchday bulan September dengan mengundang 3 kontestan. Selain Indonesia, bakal ada Lebanon dan Malaysia. Namun publik Malaysia justru meremehkan turnamen ini. Melalui akun fanbase sepak bola di X @OneFootballM, mereka menganggap turnamen itu jauh dari level Malaysia. Mereka pun terkesan meminta timnasnya untuk tidak ikut serta. Agak songong juga ya harimau satu ini. Menjelang bursa transfer musim panas, rumor William Saliba yang dikaitkan dengan Real Madrid semakin marak dibicarakan. Beberapa media pun mulai mencari petunjuk tentang perkembangan saga transfer ini. Salah satunya dengan bertanya kepada pelatih Arsenal Mikel Arteta. Dilansir ESPN, Arteta tidak mau berbicara banyak soal itu. Dirinya hanya bisa memastikan kalau sang pemain merasa bahagia di London. Yang saya yakini karena saya sudah berbicara dengannya bahwa dia sangat bahagia di sini, bahwa dia ingin terus bersama kami, tutur Arteta. Di sisi lain, Arsenal juga sudah mulai bergerak untuk berburu pemain. Dari banyaknya target, muncul satu nama dari Leicester City. Dilansir Mirror, Arsenal sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan bintang muda Leicester, Bilal Elhanos. Menurut Mikel Arteta, belum ada pemain yang benar-benar bisa menggantikan peran Martin Odegaard di lini tengah. Dan Bilal dirasa bisa jadi pelapis sekaligus pesaing bagi gelandang asal Norwegia tersebut. Dengan Leicester yang baru saja terdegradasi, harapannya tak sulit untuk menggoda Bilal untuk merapat ke Emirates Stadium. Masih tentang rumor transfer, pelatih Crystal Palace Oliver Glasner baru saja memberikan lampu hijau kepada beberapa pemainnya untuk hengkang akhir musim ini. Dilansir The Sun, beberapa di antaranya adalah Maguire dan Eberechi Eze. Glasner kabarnya sudah mengizinkan Palace untuk melepas 2 pemain itu. Sejauh ini Guehi telah diminati oleh Chelsea dan Newcastle United. Selain itu, lampu hijau dari Glasner akan membuat Palace mengaktifkan klausul pelepasan Eze yang berada di angka 60 juta pound. Bergeser ke Manchester United, Ruben Amorim kabarnya cukup puas dengan peningkatan performa para gelandangnya. Namun Amorim menilai selain Bruno Fernandes, Casemiro lah sosok yang berdampak pada tim. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Amorim merasa Casemiro telah berkembang sangat pesat dalam beberapa bulan terakhir. Casemiro telah berkembang pesat. Anda tidak dapat melihat cara bermainnya, tetapi cara berlarinya. Data menunjukkan bahwa ia bekerja sangat keras. Ia adalah contoh yang sangat baik, kata Ruben. Dari Inggris, kita bergeser ke Spanyol. Ada kabar baik untuk para fans Barcelona. Dilansir Barça Blaugranes, Casado telah kembali berlatih bersama skuad utama setelah mengalami cedera lutut yang cukup parah. Sebelumnya, pemain yang berposisi gelandang itu mengalami robekan ligamen parsial pada bulan Maret dan harus absen selama 2 bulan. Casado telah menjalani perawatan konservatif dan proses pemulihannya berjalan dengan baik. Baru-baru ini, ia mengunggah gambar di Instagram yang menunjukkan ia telah kembali berlari di tempat latihan. Masih seputar Barcelona, ternyata ada upaya terselubung dari pihak Manchester United saat bertandang ke markas Athletic Bilbao pekan lalu. Menurut Football 365, saat di Spanyol, perwakilan United ternyata menemui pihak Barcelona. Mereka berusaha mengajukan tawaran untuk mengontrak Fermin Lopez. Saat itu, United menawarkan 26 juta pound untuk melancarkan transfer tersebut. Namun, Barca menolaknya mentah-mentah. La Blaugrana mematok harga Lopez di angka 43 juta pound. Barca merasa terhina karena United hanya menawar separuhnya. Spanyol sudah, kini kita akan membahas berita dari Serie A. Inter Milan baru saja mempublikasikan update kondisi kebugaran dari para pemainnya. Namun, terselip kabar buruk dari update tersebut. Dilansir Get Football News Italy, Inter mengonfirmasi bahwa striker utamanya yakni Lautaro Martinez mengalami cedera di bagian otot paha kiri. Dirinya diragukan untuk tampil di semifinal leg kedua melawan Barcelona. Ini jadi pukulan telak bagi Inter karena Lautaro adalah mesin gol utama tim musim ini. Kabar baik justru datang dari AC Milan. Jika Inter kehilangan pemainnya, maka Milan justru mendapat suntikan tenaga. Dilansir Football Italia, bek Milan yakni Emerson Royal dikabarkan sudah pulih dari cedera panjang. Sebelumnya, ia mengalami cedera betis pada Januari dan harus absen selama 4 bulan. Namun kini dirinya sudah kembali berlatih dengan skuad Milan.
Mampir ke Jerman sebentar, ada Xabi Alonso yang seakan memberi kode bahwa dirinya memang akan segera meninggalkan Bayer Leverkusen. Dilansir Footmob, Xabi menolak membahas masa depannya sebagai pelatih kepala Bayer Leverkusen. Dirinya lebih ingin fokus kepada kondisi tim saat ini. Dirinya cukup lelah mendengar pertanyaan yang sama secara terus-menerus. Bukan hanya dari wartawan, tapi juga dari pihak manajemen Leverkusen yang terus menanyakan keputusannya. Setelah berkeliling Eropa, kini kita kembali ke Asia Tenggara untuk membahas klub Vietnam yang terkena sanksi oleh FIFA. Dilansir TV One News, Komite Disiplin FIFA mengumumkan sanksi degradasi pada salah satu klub dari Vietnam. Keputusan ini diambil setelah FIFA mendapatkan laporan soal match fixing yang melibatkan klub Vietnam bernama Puto FC. FIFA menjatuhkan sanksi degradasi ke klub kasta kedua Vietnam tersebut. Komite Disiplin FIFA juga telah memerintahkan degradasi untuk tim senior Puto ke divisi ketiga Liga Vietnam di musim depan.